Mas Agung bilang, Mas Agung sudah gak peduli lagi sama kalian berdua. Karena Mbak Wila sudah memutuskan untuk jauh dari Mas Agung. Ya udahlah yuk. Mungkin memang ini sudah waktunya Mbak sama Kejora nggak bergantung lagi sama Mas Agung. Nggak bisa, Mbak. Mas Agung harus bertanggung jawab, Mbak. Mbak Wila, bagaimanapun juga Kejora adalah anaknya Mas Agung. Dan nggak ada, Mbak. Namanya bekas anak itu nggak ada, Mbak. Aku harus peringatkan Mas Agung. Jangan, Tio. Jangan bikin masalah baru lagi. Jawaban Mas Agung seperti itu artinya Mas Agung sudah memilih Mbak Tias, yo. Kita pasrahkan aja semuanya sama Allah ya. Mbak yakin kok Allah pasti akan kasih jalan buat Mbak sama Kejora. Jalan keluar apa sih, Mbak? Aku kecewa sama Mas Agung, Mbak. Aku kira dia pria yang bertanggung jawab. Tapi apa kenyataannya, Mbak? Dia lepas tanggung jawab dari Kejora. Udahlah, yo. Jangan diperpanjang lagi. Mbak nggak mau. Mbak nggak mau ada keributan lagi. Kamu balik ke Jakarta ya. Mbak nggak mau kamu ada masalah lagi sama Mas. Mbak nggak mau kamu ada masalah lagi sama Mas Agung sama Mbak Tias. Mbak takut mereka tahu kalau kamu kesini nemenin Mbak. Pulang yuk. Ada apaan lagi nih? Kupu-kupu itu kenapa ada di sini lagi? Ih, Nyai Melati, itu bayi siapa? Ini bayi Kejora, bayi penangkal kutukan. Kamu harus mendapatkannya, Tias. Harus. Ya ampun, mimpi buruk. Apa benar Kejora udah ngelahirin? Kalau iya, masa iya bayinya itu penangkal kutukan yang selama ini menghantui keluarga aku? Gimana aku cara ngambil bayinya? Aku aja nggak tahu Kejora ada di mana. Ya Allah. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hamba pasrah. Karena hanya Engkau yang tahu hidup dan mati seseorang. Bila ini memang waktunya anakku kau ambil. Tolong berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan untuk menerimanya. Tapi memang bila ini belum waktunya, tolong angkat penyakitnya. Tolong sembuhkan ya Allah. Tolong angkat penderitaan. Ya Allah, ya Allah. Hanya padamu aku minta ya Allah.
Bu. Jora. Kenapa sayang? Kamu apa? Minum? Kita pulang aja ya, Bu. Kenapa sayang? Kok kamu mau pulang? Aku udah pasrah semuanya sama Allah, Bu. Aku nggak mau nyusahin Ibu lagi. Kalau memang ini saatnya, lebih baik kita pulang aja lah, Bu. Jangan di sini. Enggak sayang, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Kamu pasti masih ada harapan. Kamu harus yakin itu sayang. Allah pasti akan kasih jalan. Selama kita kuat dan kita tetap gak akan menyerah. Nah, ini mah tempatnya. Sus. Ma, ini suster yang akan merawat Mama. Sus, tolong buatkan bubur ya buat Mama saya. Baik, Pak. Tante, selamat datang di Jakarta. Kenalin, saya Adit, sahabatnya Raka pada saat SMA. Semoga Tante betah ya di Jakarta dan selamat datang. Kamu kenal sama istrinya Raka? Kenal sama istrinya Raka? Istri Raka, maksud Tante? Raka itu sudah menikah dan punya anak. Kamu tahu di mana istri dan anaknya? Tahu? Sebentar ya Tante. Lu kok nggak bilang sih? Kalau lu udah nikah sama punya anak? Enggak. Nyokap gue tuh salah kira. Dia pikir staf yang pernah gue ceritain ke lu itu istri gue. Staf spesial lu itu? Ya itulah. Dia tuh sampai sekarang nanyain dia terus. Karena waktu pertama kali ketemu langsung akrab. Iya. Gue ngerti kok perasaan lu. Lu sabar ya. Kalau misalnya lu jodoh sama dia, lu pasti bakal ketemu. Yalah, gue udah sabar banget kok. Udah, kita ngobrol di luar aja yuk. Bentar ya, gue pamit dulu sama Mama. Ya. Tante istirahat ya. Kami keluar dulu sebentar. Ya. Udah, yuk. Kejora mana? Kejora. Istrinya Raka namanya Kejora. Jadi perempuan yang Raka cintain itu Kejora. Dan Kejora hamil. Kejora. Yang lu maksud Kejora itu Kejora di mana? Mama. Kejora. Tante. Kejora di mana? Mama mau ketemu sama Kejora sama cucu Mama. Iya. Kejora di mana? Mama, Mama mau ketemu. Iya. Kejora di mana? Duh, Kejora di mana? Kamu jahat. Mama sabar. Ya, Mama sabar. Kejora. Mama sabar. Mama sabar, Ma. Tante. Mama sabar. Iya, nanti aku. Kamu jahat. Mama duduk dulu. Iya, Ma. Kejora. Mama duduk. Iya, Mama tenang. Mama tenang ya. Mama tenang. Nanti aku cari Kejora ya, Ma ya. Kejora di mana? Cucu Mama di mana? Ma, sebenarnya Kejora pergi ninggalin Raka, Ma. Karena marah sama Raka. Kenapa Kejora marah sama kamu? Apa yang sudah kamu perbuat? Dia itu perempuan baik, apa yang udah kamu perbuat? Kejora mengira aku selingkuh, Ma, karena
waktu itu Kejora lihat aku sama perempuan, padahal bukan, itu cuma Kamu jahat! Kamu jahat! Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu sakitin Kejora? Pergi kamu! Temuin Kejora! Tante, Pergi kamu! iya, Mama tenang dulu. Mama tenang dulu. Jahat! Kamu selingkuh! Kamu seperti papa kamu! Sekarang cari Kejora sampai ketemu! Pergi! Tante, nanti kita cari Kejora, Tante. Iya. Mama dengar aku. Pokoknya nanti Kejora akan ketemu Mama di sini. Mama tenang dulu ya. Tante, nanti Adit sama Raka bisa cari Kejora. Ma, nanti dibantu sama Adit kok, ya kan Dit? Iya, Tante. Yaudah. Tante sebaiknya istirahat aja dulu. Ya. Ayo Tante. Kejora gimana? Aku jadi penasaran soal Kejora yang mamanya Raka bilang itu. Apa dia Kejoraku? Kejoranya Raka kan lagi hamil. Dan dia pergi karena ayah dari bayinya mau bertanggung jawab. Sementara Kejoraku kan lagi gak hamil. Harusnya kalau Kejora hamil dia hubungi aku. Dan dia gak akan memaksa aku untuk sama Alina. Tapi ini kan enggak. Dan Raka bilang Kejoranya sudah bersama ayah dari bayinya itu. Berarti Kejora staf kesayangannya Raka itu bukan Kejoraku. Sebentar ya, Ma. Dit, Ya. lu pulang aja ke kantor. Kan banyak kerjaan lu. Gua nggak enak kondisinya kayak gini. Kenapa sih lo jadi sungkan kayak gitu? Kayak kanebo tau. Aku. Kak, seperti yang gue bilang dulu, kita kan ini sahabatan. Kalau misalnya lo ada masalah, lo ngomong sama gue, ya. Gue pasti berusaha untuk membantu lo. Thanks ya. Ya udah, sekarang mendingan lu jaga mama lu, ya. Ya udah, gue balik kantor ya. Ya, Dit, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jora, sini Bu bantu ya. Bu, pengobatan aku jalan ini sakit banget, Bu. Kamu bisa, Jora. Kamu pasti bisa. Ayo, pelan-pelan ya. Sini Ibu bantu. Yuk, pelan-pelan. Udah biar aja lah, Bu. Aku pasrah. Pasrah apa maksud kamu? Kamu menyerah? Kamu meninggalin Ibu? Mau ninggalin Fajar? Iya, maksud kamu kayak gitu? Ya udah, kalau emang itu yang kamu mau, Ibu sekarang akan telepon Adit dan suruh dia datang ke sini untuk jemput Fajar. Bu, Ibu, jangan, Bu. Ibu, kasihan ke Alina. Alina? Kenapa sih Alina terus yang kamu pikirin? Jora, kapan sih kamu tuh mau mikirin diri kamu sendiri? Kalau kamu nyerah sama diri kamu, seenggaknya tolong bertahan buat anak kamu. Keputusan di tangan kamu, Jora. Kalau Ibu pengennya kamu gak nyerah, tapi kamu pengennya kamu udahan. Kamu pengennya nyerah. Ibu bisa apa, Nak? Ibu tahu ini berat buat kamu, sayang. Tapi kan kamu punya Ibu. Ibu kan gak pernah ninggalin kamu, Nak. Ya udah, sekarang Ibu antar kamu untuk istirahat ya. Yuk. Bu, aku mau ke ruangan bayi dulu ya, Bu. Ya udah, Ibu antar kamu ke sana.
Allah, Jora. Ibu bilang apa kan kamu tuh masih lemas. Ayo istirahat aja dulu yuk. Makasih ya. Iya. Ibu mau kemana? Biar saya bawakan kursi roda saja, Ibu. Sus, dia baru aja selesai kemo. Tadi saya sudah suruh dia untuk istirahat di ruangan, tapi dia nggak mau. Dia ingin bertemu dengan anaknya. Bu, tenaga ibu sudah habis buat kemo. Sebaiknya ibu istirahat saja. Enggak, suster, saya sebentar aja mau ngeliat anak saya. Kita pelan-pelan tapi ya. Pelan-pelan ya. Ayo, sini. Bu, baik. Bu, ayo saya antar ke ruangan ibu untuk istirahat. Itu bukannya Kejora? Tapi ngapain dia di sini? Kemo. Kejora sakit apa? Terus telepon Alina. Halo? Tumben banget lo nelpon gue. Pasti mau ngajakin gue hangout kan? Boro-boro hangout, gue aja lagi Jogja. Ngapain lo di Jogja? Yang gue sakit, dan sekarang pun gue lagi di rumah sakit. Tapi lo tahu nggak? Gue ngeliat Kejora di sini. Hah? Lo lihat Kejora? Iya, gue lihat Kejora, dan dia itu kelihatannya kayak lagi sakit parah gitu loh. Sakit parah gimana sih maksud lo? Jadi tadi gue sengaja deketin dia, dan gue denger omongan dia sama suster kalau dia tuh harus istirahat full buat persiapan kemo. Kemo? Iya, kemo. Ya udah deh, gue mau ngurusin yang gue lagi ya. Dah, Lina. Saya pasti.